Selamat jumpa kembali ya teman-teman rekan-rekan profesi. Ini saya akan membuat tutorial membuat coring bebatuan yang menghadapi situasi batuan keras. Jadi kita menggunakan coring untuk menembus batuan yang keras. Artinya di mana material widya tungsten ini sudah tidak mampu lagi menembus batuan, artinya dia sudah kehilangan daya gesek ya, atau daya penetrasi. Memang betul-betul batuannya keras, karena ini punya batas maksimum. Ketika menghadapi batuan-batuan yang bersifat granit, ini hanya licin, artinya dia hanya berputar-putar di atas, dia kehilangan gaya gerus atau gaya gesek. Maka kita menggunakan material di atas gridnya, yaitu diamond bead ya. Kita menggunakan diamond bead. Kita gunakan diamond bead untuk membuat coring ya. Ini salah satu jenis material diamond bead ya teman-teman. Ini bukan segmen ya, artinya material masih di atasnya segmen. Kalau segmen seperti ini, nah segmen ini fungsinya juga sama untuk menggerus batuan, tetapi untuk kekerasan material masih kuat diamond bead ya. Jadi rekan-rekan, kalaupun menggunakan ini sudah tidak mampu, ataupun menggunakan trikon ini sudah tidak ada perubahan karena batunya terlalu keras, ini memang harus merubah mata bor, artinya menaikkan grid menggunakan segmen ya toh, segmen ataupun menggunakan diamond bead. Jadi segmen juga bisa, diamond juga bisa, tetapi kalau untuk keawetan lebih awet ini, tapi harganya mahal. Nah, untuk di lapangan selera, kita bisa menggunakan mana yang cocok seperti itu. Kalau batuannya masih bisa ditembus dengan segmen, pakai segmen aja. Tetapi kalau segmen sudah sering ompong, artinya aus terus, berarti harus naikkan grid menjadi diamond bead seperti itu ya. Nah, untuk menyikapi atau menghadapi situasi di mana di bawah itu banyak batuan lepas atau batuan yang tidak beraturan, kita menggunakan atau menyisipkan yang namanya metrik teman-teman. Metrik ini sifatnya untuk memperhalus atau memperbesar diameter daripada coring, karena kalaupun kenyataannya nanti tanpa metrik, biasanya ini bisa masuk, nanti kalau sudah ketemu besi biasanya dia mengalami hambatan yang luar biasa, seret seperti itu. Jadi power mesin harus lebih besar atau sering macet-macet, harus kita gunakan seperti ini ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah langkah terakhir teman-teman, langkah terakhir kita gunakan diamond bead supaya pekerjaan kita tidak terbengkelai. Jadi kalau kita menggunakan widya itu rontok terus atau tidak mampu, ya jangan salahkan widyanya. Atau menggunakan trikon kok tidak mau turun, itu jangan salahkan trikonnya. Memang batunya lebih keras karena ini punya batas kemampuan di atas grade 7,8 MUH, tingkat kekerasannya itu sudah tidak mampu. Ininya utuh teman-teman kalau kita angkat, tetapi dia tidak mau penetrasi, artinya dia licin. Adapun bisa, itu butuh beban yang luar biasa, dikasih tekanan atau dikasih beban yang luar biasa, tetapi itu efeknya nanti kemana-mana. Setang bor juga kena, gearbox juga panas, power mesin juga berat. Nah itu, jadi untuk menghadapi batuan kita bijaksana, kita menggunakan yang namanya segmen ataupun seperti itu. Nah ya, nah, ini kita gunakan galvanis teman-teman, tapi galvanis yang tebal ya, galvanis. Ini ukurannya 2,5 in ya untuk open hole. Terserah mau 2,5 in atau 3 in atau sekian in, itu judulnya selera. Ini nomor telepon saya, nanti kalau butuh pencerahan bisa saya komunikasikan atau bisa saya bantu teman-teman. Saya berada di Kota Solo, sama-sama pengebor lokal ya, seperti itu. Jadi untuk memasang seperti ini kita harus betul-betul center teman-teman. Adapun tidak harus center, paling tidak mendekati center. Dengan cara apapun teman-teman sudah pengalaman, atau ini diganjel dengan laker atau diganjel dengan apapun, judulnya ini harus betul-betul mendekati center atau mendekati
lurus. Karena kalau ini tidak lurus teman-teman, nanti akan terjadi yang namanya ngogel. Bahasa Jawanya ngogel, bahasa Indonesianya saya kurang begitu tahu, tapi judulnya oleng lah, katakanlah oleng. Nah oleng nanti akan memengaruhi lubang bor teman-teman. Jadi kalau pakai bebut enak sekali, tinggal setting sana setting sini sudah selesai. Tapi kalau di lapangan atau di bengkel teman-teman mungkin tidak ada bebut, ya kita pakai cara apapun, model apapun, judulnya tetap dibuat lurus. Kenapa ini saya tidak buat drat? Karena permintaannya tidak membuat drat. Adapun yang sering ada drat juga ada, seperti itu teman-teman ya. Yang sini di drat, tetapi permintaannya tidak drat. Tetapi dalam penyambungan kita harus betul-betul perhatikan. Dalam penyambungan pipa kita harus cowak teman-teman. Kita harus cowak seperti ini dan kita kasih jeda ya. Kita jeda seperti ini untuk mengisi daripada las supaya apa? Betul-betul kuat. Kalau kita hanya tempelkan saja, nanti celakanya kalau ada gerusan batu nanti akan tipis dan akan lepas dan patah. Tapi kalau ini di dalam seperti ini, sekalipun ada gerusan batu ini akan tetap aman teman-teman. Jadi kita akan coak seperti ini dan kita kasih jeda. Nah, jeda seperti itu supaya apa? Akan terisi sampai ke dalam sama. Ini teknik konvensional ya. Sudah banyak yang tahu, katakanlah tukang pengebor tidak perlu diajarin, sudah betul-betul sudah pengalaman karena tukang bor itu 1000 akal kata orang seperti itu ya teman-teman. Kita betul-betul kita center seperti itu. Jadi kita gunakan ini panjangnya sekitar 80 cm ya, cukup lah kalau untuk mesin gantung seperti itu untuk menembus batuan-batuan keras ini teman-teman ya. Demikian kalau kita buka ya, nanti kita buka sebentar. Nah ini diamond bit teman-teman, diamond bit. Jadi ini betul-betul diamond bit ya. Kita potong sedemikian rupanya, kita besarkan diameternya supaya apa? Lebih lebih bagus untuk pengairan, untuk sirkulasi seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk sirkulasi air ya, seperti itu. Ini kalau model seperti ini tidak perlu dikasih jebakan ini karena diameter ini lebih kecil ketimbang diameter dalam. Jadi kalau ada selongsong batu masuk ke sana, dia pasti tidak mau turun. Adapun teknik yang lain pakai pasir dan sebagainya itu di lapangan menyesuaikan teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman ya. Mungkin bisa dikondisikan. Jangan lupa jempolnya dan subscribe-nya ya. Dari Kota Solo, selamat berjuang untuk rekan-rekan.